Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada program Mujizat Zaman Now yang pastinya akan memberkati Bapak Ibu melalui kebenaran firman. Dan tentunya di dalam ibadah ini ada mujizat yang dilakukan Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita bersyukur bahwa kita dapat kembali berjumpa melalui ibadah online Mujizat Zaman Now. Dan kita bersyukur kita dapat menyembah Tuhan, meninggikan namanya, dan mendengarkan firman-Nya melalui program ini. Mari sebelumnya kita serahkan ibadah mujizat zaman now ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk waktu-waktu di mana kami kembali dapat berkumpul secara online di program Mujizat Zaman Now yang dilakukan oleh Mount Hermon Church. Dan kami percaya bahwa program ini akan menjadi berkat, bahkan mujizat-Mu bekerja dan menjamah banyak orang yang mengikuti ibadah ini. Kami memuji menyembah Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia layak dipuji dan disembah. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Mujizat-Mu berlaku terjadi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Anugerah-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu mengalir, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, membawa terobosan. Bagi setiap anak-anak-Mu membutuhkan jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagi selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu, kebenaran-Mu dan perkenananmu, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui program Mujizat Zaman Now ini ada kuasa-Mu yang mengalir, kasih-Mu yang mengalir, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan dan membawa terobosan bagi banyak orang. Dan kami mau terima firman-Mu yang akan disampaikan Kau sendiri Bapa, mengurapi, dan firman-Mu itu benar-benar memerdekakan setiap mereka yang mendengarnya. Siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Iya benar, firman itu seharusnya membuat setiap orang Kristen, setiap jemaat semakin mengenal Tuhan Yesus. Ya, jadi saya tidak pernah khotbah tentang kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Ya, enggak pernah. Kenapa? Karena kehidupan sehari-hari itu tidak membuat saudara berkemenangan. Karena hanya mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, ada pengharapan pada Tuhan, ada iman kepada Tuhan, apapun masalah di depan kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya saya selalu khotbahkan tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bahkan saya berkhotbah berurutan loh Bapak Ibu. Mungkin pertama kali di dunia kali ini ya. Saya belum pernah lihat di YouTube. Ya, berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus sampai kelak nanti selesai di Wahyu. Tapi kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Saudara pernah dengar gak di YouTube demikian? Gak ada ya? Gak ada kan? Iya. Supaya apa sih? Ini ada maksudnya Bapak Ibu. Bukan sok-sokan saya, bukan. Kan seringkali kan pendeta kan mendorong jemaat kan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kan Bapak Ibu ya. Pernah gak saudara dengar gitu? Pendeta mendorong jemaat. Benar ya? Iya. Kalau pendeta harus lebih lagi. Iya. Pendeta harus mengkhotbahkan, bukan hanya sekedar membaca, mengkhotbahkan Kejadian sampai Wahyu. Iya dong, baru fair. Ya kan? Nah, tujuannya apa? Sekarang kita udah sampai ke Kisah Rasul. Perjanjian lama udah selesai semua, kita udah sekarang masuk perjanjian baru sudah sampai Kisah Rasul Bapak Ibu. Sekarang ini, nah supaya apa? Setiap kita ngerti apa sih isi dari setiap kitab di Alkitab. Kemudian berikutnya saudara jadi pingin membaca Alkitab. Iya gitu Bapak Ibu. Karena apa? Lewat kita membaca Alkitab kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Allah ya kan. Itu. Lah kalau pendetanya gak menunjukkan contoh. Gimana cuma mau membaca ya. Ya kan. Iya. Jadi pendeta harus lebih ya. Bukan hanya sekedar membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mengkhotbahkan. Gitu keren ya. Dan harus kesimpulannya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena isi Alkitab itu benang merahnya adalah Tuhan Yesus. Amin. Iya, keren ya. Iya.
Tuhan Yesus ingin setiap kita itu kita diangkat naik Bapak Ibu. Semua kita. Saudara tahu program Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita menjadi imamat yang rajani. Iya itu Bapak Ibu. Saudara tahu imam itu apa? Itu jabatan tertinggi secara kerohanian. Raja, apa itu? Itu jabatan tertinggi secara jasmani. Ya kan Bapak? Jadi Tuhan ingin kita semua itu naik tinggi. Ya, hal yang sama juga dengan saya. Saya ingin semua pengerja itu naik tinggi. Iya Bapak Ibu. Tapi syaratnya harus saudara siap belajar. Gitu Bapak Ibu. Harus jangan malas, harus rajin. Karena apa? Saya udah menunjukkan kerajinan. Sebelum saya khotbahkan suatu khotbah, minimal 3 bulan sebelumnya sudah jadi itu khotbah. Itu Bapak itu. Saudara pernah gitu? Iya. Nggak ada itu SKS kebut semalam, nggak ada itu bagi saya. Nggak ada itu ya Bapak Ibu ya. Saya nyiapkan beberapa bulan sebelumnya. Tuh luar biasa. Bahkan nanti ada program baru setiap hari Kamis, pendalaman Alkitab. Dari tanggal 3 Oktober sampai 26 Desember. Saudara tahu, bahannya udah selesai saya buat. Iya, jadi saya menunjukkan rajin. Maka anggota saya juga, saya tuntut harus rajin. Kenapa? Akan saya angkat naik. Kalau angkat naik itu harus dia siap belajar. Amin. Dari singer saya pingin angkat naik jadi WL. WL saya angkat naik kalau bisa jadi pengkhotbah. Iya, kenapa? Tuhan juga demikian. Ingin kita tertinggi. Imam dan raja, imamat yang rajani kan? Iya. Maka di sini juga saya selalu buka kesempatan untuk mendorong saudara naik. Tapi saudara harus menanggapi dengan apa? Siap belajar. Jangan puas di satu tempat, satu pelayanan. Amin Bapak Ibu ya. Oh luar biasa. Tuntutan. Termasuk juga itu kan lomba WL, lomba khotbah. Itu tujuannya untuk apa? Melihat ada kader-kader, ada potensi-potensi enggak bagi setiap jemaat. Iya, jemaat juga saya buka kesempatan. Maka kalau pengerja enggak siap belajar, akan disalib oleh orang lain satu hari kelak. Iya. Iya gitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk kepada khotbah. Judul khotbah kita hari ini, saya selalu kasih judul ya. Saya dorong kita juga nanti yang khotbah apapun selalu kasih judul. Karena itu menunjuk kita terdidik atau tidak. Benar Bapak Ibu. Kalau saudara sekolahan, nulis paper, nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi, pasti ada judulnya. Nggak mungkin nggak ada judul, benar kan Bapak Ibu? Ya, sekarang judulnya adalah Rahasia Kisah Rasul. Judul khotbah kita adalah Rahasia Kisah Rasul. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kisah Rasul. Kitab Kisah Rasul ini Bapak Ibu, ini ditulis oleh penulis Injil Lukas. Jadi Lukas itu menulis 2 kitab. 1 Injil Lukas, kedua adalah Kisah Para Rasul. Amin Bapak Ibu ya. Ya. Nah sebenarnya waktu ketika saya belajar teologi, sebenarnya bapak-bapak gereja itu berdebat tentang judul kitab ini. Sebenarnya kalau dilihat isinya banyak itu tentang apa? Penginjilan Rasul Paulus. Sehingga ada dulu usul agar kitab ini judulnya adalah Kitab Rasul Paulus. Iya Bapak Ibu. Tapi ternyata bapak-bapak gereja juga melihat pertimbangan. Ada juga rasul-rasul lain penginjilannya. Cuma sedikit. Tapi itu tetap dihargai. Makanya dikasih kemudian namanya Kitab Kisah Para Rasul. Gitu loh Bapak Ibu. Padahal yang dominan adalah Rasul Paulus penulisnya. Oke Bapak Ibu ya. Tapi itulah luar biasa pertimbangan Bapak gereja ya. Sehingga namanya Kitab Kisah Para Rasul. Jadi rasul-rasul, banyak rasul itu ada kisahnya di sini ya. Inilah menjadi cikal bakal gereja mula-mula. Disinilah diceritakan dalam Kitab Kisah Para Rasul. Karena pada Kitab Kisah Rasul juga Pentakosta terjadi, diceritakan. Ya, dan setelah Pentakosta, disitulah mulai terbentuk gereja mula-mula. Ya, dan gereja mula-mula itu luar biasa Bapak Ibu, langsung ribuan orang. Wah mantap itu. Ketika Petrus berkhotbah pada saat Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Tuh, 3.000 loh Bapak Ibu. Langsung terjadi gereja di saat itu. 3.000. Luar biasa ya. Iya luar biasa tuh. Ya, kita imani aja ya Bapak Ibu, kita juga bisa meledak gitu ya. Iyalah. Oke Bapak Ibu ya. Kenapa gereja itu harus bertumbuh?
Tuhan ingin orang Kristen itu bertumbuh. Saudara tahu kenapa? Orang Kristen itu harus bertumbuh? Karena pada akhirnya orang Kristen itu harus menjadi mempelai Kristus. Benar gak Bapak Ibu? Pada akhir zaman nanti di surga kan harus menjadi mempelai Kristus kan? Mempelai itu harus orang dewasa. Mana mungkin mempelai anak kecil? Itu namanya pernikahan dini. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Kita orang Kristen harus semakin dewasa. Karena kita pada akhirnya nanti akan menjadi mempelai Kristus. Mempelai harus orang dewasa. Ya, bukan dewasa fisik ya, dewasa rohani. Oke Bapak Ibu ya. Coba kita lihat bahwa kitab Kisah Rasul ini adalah juga ditulis oleh Lukas. Coba kita buka Kis 1. Kisah seputar selebritis. Oh bukan. Kisah kebanyakan nonton TV. Kebanyakan nonton TV. Iya. Kis 1 ayat 1. Coba saudara lihat nih, saya baca ya. Hai Theophilus. Jadi sebenarnya kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditujukan kepada Theophilus ya. Tetapi walaupun ini surat pribadi ya karena ditujukan kepada satu orang. Berarti kan pribadi kan? Walaupun ini surat pribadi tapi bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Iya. Oke, lanjut dulu lah. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, apa itu buku yang pertama? Itulah Injil Lukas. Oke. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, ini buku yang pertama adalah Lukas, Injil Lukas. Nah, yang kedua ini, walaupun nggak dikatakan inilah kitab yang kedua, enggak Bapak Ibu, tapi orang langsung menyimpulkan. Yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Oke, luar biasa ya Lukas ya. Ya, Lukas itu 2 kitab ditulis. Tapi yang luar biasa adalah Rasul Paulus. Saudara tahu Rasul Paulus? Kenal? Oh itu tetangga saya Pak. Oh bukan itu. Bukan ya. Bukan ya. Walaupun nama orang Kristen banyak Paulus ya. Saya juga sebenarnya nama baptisnya Paulus. Iya Paulus Haryandi Saragi gitu. Ya oke Bapak Ibu ya. Nah, Paulus itu luar biasa sekali. Kenapa? 2/3 kitab dalam perjanjian baru dia nulis. Tuh, 2/3 loh Bapak Ibu. Artinya apa? Seluruh rasul digabungkan tulisannya masih lebih hebat Rasul Paulus. Jadi benar-benar dia pewahyuan dari Tuhan luar biasa. Karena ini tulisan Rasul Paulus kalau saudara baca luar biasa sekali. Itu bukan levelnya manusia itu karena urapan dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya kalau kita juga ingin mengerti semua kitab-kitab di Alkitab harus tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus juga yang memberi pewahyuan yang sama kepada penulisnya. Maka kalau saudara ingin mengerti kitab-kitabnya, ya harus tuntunan Roh Kudus juga. Kalau enggak, saudara enggak akan bisa paham. Amin Bapak Ibu. Iya, harus gurunya sama, pewahyuannya sama. Nah, itu dia. Nah, Tuhan Yesus juga secara bertahap mengalihkan pelayanannya kepada Roh Kudus, Bapak Ibu. Iya. Jadi sebenarnya, saudara perlu tahu satu singkapan ya. Alkitab itu dibagi berapa Bapak Ibu? 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau saudara teliti Perjanjian Lama, dominan apa isinya? Itu adalah perbuatan manusia. Baru kalau Perjanjian Baru itu dominan perbuatan Allah di dalam Tuhan Yesus. Jadi yang membedakan siapa? Hadirnya Yesus di situ. Itulah sebabnya kalau kita ingin mengetahui perbedaan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, letakkan Yesus di dalamnya. Barulah kita bisa paham. Amin Bapak Ibu. Karena yang membedakan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru adalah kehadiran Yesus. Iya Bapak Ibu, itulah sebabnya banyak pendeta susah mengerti, tidak bisa membedakan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Iya kan Bapak Ibu ya? Saudara itu, iya banyak khotbah pendeta itu nggak bisa membedakan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saudara tahu apa bedanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Lihat Yesus di dalamnya. Perjanjian Lama sudah hadir belum Yesus? Belum. Perjanjian Baru sudah. Kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, sampai kenaikan ke surga ada
di perjanjian baru. Benar Bapak Ibu? Jadi harus berbeda. Kenapa? Hadiran Yesus itu membuat perbedaan yang luar biasa. Contoh apa Pak perbedaan? Nih saya tunjukkan contoh yang kadang-kadang baru sadar kita gitu ya Pak. Contoh, seringkali pendeta berkata begini, bertobatlah hai jemaat, bertobatlah hai orang Kristen agar engkau diberkati. Bertobatlah agar engkau sembuh. Sering gak saudara dengar itu? Nah, saudara merasa benar atau salah itu? Pasti saudara gak jawab juga kan? Itu benar atau salah? Itu salah. Kenapa? Ketika kita di dalam Yesus, kita tidak lagi hidup dalam perjanjian lama. Tapi kita hidup di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus membuat kita hidup di dalam perjanjian baru. Ketika kita di dalam perjanjian baru, itu bukan lagi bertobatlah agar engkau diberkati, bertobatlah agar engkau sembuh. Tidak, itu versi perjanjian lama. Kenapa demikian? Karena dalam perjanjian lama belum ada yang bayar. Siapa yang bayar? Belum kan? Belum ada ditebus kita. Maka manusia harus berbuat sesuatu dulu, harus memberikan persembahan dulu agar Allah senang dan Allah memberkati kita. Sedangkan sekarang dalam Yesus, dalam perjanjian baru beda. Yesus sudah membayar lunas. Lunas loh Bapak Ibu, ada ayat ya. Iya kan? Nah kalau sudah dibayar lunas, kita berhak menerima enggak? Berhak, orang udah dibayar kok. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru kita menerima dulu kesembuhan. Kita menerima dulu berkat. Lewat kebaikan Tuhan inilah yang menuntun kita kepada pertobatan. Beda. Jadi perjanjian lama pertobatnya itu di depan. Karena belum ada yang bayar. Kita harus bayar sendiri. Dan perjanjian baru sudah ada yang bayar Yesus. Maka kita bertobat itu di belakang. Karena itu bedanya. Tuh gak tahu kan saudara kan. Baru gitu ya. Iya Bapak Ibu. Karena kan udah yang bayar kan. Yesus kan. Lah iya dong. Dampaknya besar. Kalau udah bayar kita berhak menerima dong. Iyalah. Berhak menerima kesembuhan. Berhak menerima berkat. Berhak kan. Lewat kebaikan Tuhan itulah yang menuntun orang kepada pertobatan. Pertobatannya di belakang. Dalam perjanjian baru. Gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya dalam gereja saya yang lama. Ketika anaknya sembuh. Padahal sebelumnya divonis mati. Karena kanker hanya hitungan bulan umurnya. Ketika didoakan, diberikan perjamuan kudus, dioleskan minyak apa? Sembuh. Saudara tahu apa? Sekeluarga bertobat. Jadi pertobatan itu di belakang, bukan di depan. Saudara itu? Iya, sekeluarga bertobat. Opungnya, omanya, tantenya, orang tuanya, bapak, ibunya, saudara-saudara bertobat semua. Kenapa? Karena selama ini mereka lihat adik mereka, anak mereka itu sakit, hampir mati. Kalau udah berbulan-bulan atau lama sakit, pasti seluruh keluarga udah tahu dia ini sakit. Benar kan Bapak Ibu ya? Pasti sudah melihat kan, udah membesuk segala macam. Iya kan, udah lihat, ternyata sembuh. Apakah mereka, kok bisa ya? Gitu Bapak Ibu. Nah lewat itulah mereka sekeluarga bertobat. Jadi pertobatan itu di belakang, bukan di depan. Perjanjian lama di depan, karena belum ada yang bayar. Perjanjian baru sudah ada yang bayar. Yesus, udah lunas loh. Udah. Iya kan, itu ibarat orang beasiswa. Kalau biasanya normalnya kita bayar dulu baru ikut kuliah. Kalau beasiswa enggak, ikut kuliah dulu nanti bayarnya setelah kita sudah kerja. Gak punya duit soalnya. Jadi bayarnya di belakang. Ya kan? Iya, karena setelah kerja barulah ada pemasukan, ada duit baru bisa bayar tuh biaya kuliah. Iya kan? Jadi bayar di belakang. Hal yang sama juga dalam perjanjian baru. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Maka pertobatan kita di belakang. Lewat lihat kebaikan Tuhan, lihat kasihnya Tuhan. Maka kita akan menjadi bertobat. Saudara pernah juga enggak ngajak teman saudara ke gereja? Pernah enggak? Enggak semuanya yang kita ajak itu mau menerima. Benar kan? Kadang-kadang jawabnya ketus. Emangnya di gereja dapat apa? Benar. Di gereja itu apa? Ngapain? Buang-buang waktu. Bagusan saya tidur, istirahat, besok kerja. Gitu Bapak Ibu. Sering iya benar itu real itu Bapak. Kenapa mereka jawabnya demikian? Saudara tahu kenapa? Karena mereka belum pernah merasakan kasih Tuhan. Coba kalau mereka merasakan kasih Tuhan. Kanker, vonis mati, sembuh. Nggak perlu saudara ke gereja. Dia ke gereja sendiri tuh. Pasti. Benar Bapak Ibu. Nggak perlu saudara aja kan. Pasti dia ke gereja ini. Ucapan syukur kan. Merasakan kebaikan Tuhan kan. Demikian juga ketika dia belum dapat kerja.
didoakan, dapat kerja, nggak perlu saudara aja ke gereja, pasti ke gereja sendiri. Benar. Jadi kebaikan Tuhan itu yang menuntun kepada pertobatan. Nah gitu loh Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu ya? Iya itu faktanya kan. Iya kan? Iya. Makanya ketika orangnya kayak nyolot atau ya, ngomongnya kayak ketus gitu kalau diajak gereja, oh ini orang nggak tahu, nggak sadar kasih Tuhan dia. Kalau dia udah nerima kasih Tuhan, nggak perlu saudara ajak, dia akan pergi sendiri. Benar loh. Benar Bapak Ibu, benar. Jadi pertobatannya di belakang, bukan di depan ya. Bukan. Itu faktanya. Jadi ya maaf pendeta, harusnya saudara belajar lagi. Enggak. Ya pokoknya jadi bisa membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama benar harus bertobat dulu, baru baru dapatkan kasih Tuhan, berkat Tuhan. Amin. Mungkin saudara lebih kritis lagi. Pak, tapi di dalam perjanjian baru bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata Pak, bertobatlah, baru dibaptis. Bertobatlah. Kok bertobatnya di depan Pak? Perjanjian baru sebenarnya bukan dimulai saat kehadiran Yesus. Tapi perjanjian baru dimulai saat perjamuan kudus. Karena saat perjamuan kuduslah Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Jadi pada saat Tuhan Yesus perjamuan kudus atau disalib, itulah awal perjanjian baru. Karena lewat perjanjian barulah kita mengalami pengampunan dosa. Kapan pengampunan dosa? Saat Yesus disalib. Itulah awal perjanjian baru. Bukan pada saat ya dari ayat-ayat awal gitu, pasal bukan. Bukan ya Bapak Ibu ya, saudara harus ya bisa meneliti lah ya. Jadi perjanjian baru bukan dimulai dari pasal 1 Matius, bukan. Bukan. Walaupun secara kitab itu ya awal. Nah tadi saya bilang biasanya Alkitab dibagi dua ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama dominan manusia yang berbuat berdasarkan hukum Taurat. Sedangkan perjanjian baru Allah yang berbuat di dalam Tuhan Yesus. Sedangkan sebenarnya kalau saya lebih teliti lagi, Allah itu Allah Tritunggal. Benar gak Bapak Ibu? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan setiap Allah Tritunggal ini punya peran di Alkitab. Iya Bapak Ibu, kan Allah gak mungkin cuma satu Allah saja. Benar? Allah Bapa dominan di mana? Muncul dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus kadang-kadang muncul, Roh Kudus juga kadang-kadang muncul. Tapi kadang-kadang munculnya dalam bentuk simbol. Sedangkan Injil, itu dominan Tuhan Yesus. Benar kan Bapak Ibu? Nah surat-surat sejak Pentakosta, disitulah perannya Roh Kudus. Jadi Tritunggal Allah muncul di Alkitab. Tuh lihat itu, perjanjian lama dominan Allah Bapa. Injil dominan Tuhan Yesus. Surat-surat dominan Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal terlihat di Alkitab. Itulah sebabnya sebenarnya secara teologi itu Alkitab bisa dibagi 3. Perjanjian lama dominan Allah Bapa yang bekerja. Injil Tuhan Yesus yang dominan yang bekerja bahkan sejak lahir sampai kenaikan ke surga kan. Injil kan. Baru surat-surat. Itu adalah Roh Kudus yang dominan bekerja sejak Pentakosta. Ya kan? Saudara itu iya kan? Luar biasa kan? Tuh, oh iya juga ya Pak ya. Nggak mungkin Allah Tritunggal, Roh Kudusnya nggak bekerja. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Itu mulai dari Pentakosta. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga berkata, mulai ada peralihan ke Roh Kudus. Coba kita lihat Kisah 1 ayat 5. Coba Bu, Kisah 1. Kisah seputar selebritis. Oh bukan. Kisah seputar kisah para rasul. Nah, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus cerita kepada para murid. Karena pada saat itu belum terjadi Pentakosta. Kalau sekarang sudah terjadi Pentakosta belum Bapak? Sudah 2000 tahun yang lalu ya. Ya di Israel juga ada diperingati, ada di loteng atas. Ya. Jadi kalau sekarang kita tidak lagi ada baptisan Roh Kudus terpisah. Karena kita sudah dibaptis secara lengkap. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ajarkanlah mereka, jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tritunggal Allah sudah komplit.
Jadi nggak ada lagi baptisan Roh Kudus terpisah. Udah komplit di dalamnya. Oke Bapak Ibu ya. Loh Pak, dalam Kisah Rasul ada Pak baptisan Roh Kudus Pak. Itu Petrus sama Yohanes. Itu kondisi khusus. Karena sebelumnya orang Samaria dibaptis tapi belum lengkap baptisannya. Saat itu Pentakosta belum terjadi. Roh Kudus belum turun. Makanya harus dilengkapi baptisan mereka. Maka diutuslah Petrus dan Yohanes. Tapi kita sekarang sudah terjadi Pentakosta. Baptisan kita sudah lengkap. Maka nggak perlu lagi ada baptisan Roh Kudus. Lah udah lengkap 3. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Komplit kan? Oh komplit. Iya. Jadi saya ajar saudara supaya, oh gitu tuh Pak. Ya udah paham tuh. Jadi baptisan orang Kristen sudah lengkap ya. Nah, pada Kisah Rasul ini juga murid-murid bertanya tentang pemulihan kerajaan Israel. Saudara lihat itu, murid-muridnya saja melihat kehadiran Yesus untuk memulihkan Israel secara fisik. Bahkan kebanyakan orang Israel juga berpikiran, Yesus kalau seperti Mesias yang mereka pikirkan, yang mereka harapkan adalah membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Seperti juga Musa dahulu, nenek moyang mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Ternyata Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka. Sehingga mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah. Karena apa? Berbeda dari konsep berpikir mereka. Mesias itu harus membebaskan mereka. Saat itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Oke, jadi mereka berpikiran harus seperti Musa dong, membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Iya Bapak Ibu ya, iya nyatanya enggak. Malah Yesus disalib oleh bangsa Romawi. Gimana jadi pembebas? Ya kan, jadi mereka enggak percaya Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Berbeda dari apa yang telah mereka pikirkan. Bahkan murid-murid saja sampai berpikiran, Yesus datang untuk memulihkan Israel. Tuh kan, beda kan? Tuh, jadi cara berpikir mereka tuh ya secara fisik aja. Mereka dijajah, ya Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Gitu aja. Padahal Yesus datang membebaskan seluruh manusia dari dosa dan setan. Lebih besar lagi ya. Jadi Tuhan itu selalu mengerjakan lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Tuh kan. Cuma caranya kadang-kadang berbeda dari pikiran kita. Ya Bapak Ibu ya. Iya, makanya saudara jangan maksakan Tuhan sesuai dengan pikiran saudara. Tuhan caranya gini, caranya gini, caranya gini, caranya gini. Waktunya gini, waktunya sekarang, waktunya besok, waktunya bulan depan. Siapa lu? Tuhan gak punya otoritas. Ya Bapak Ibu ya, izinkan Tuhan bekerja. Makanya Tuhan juga berkata dalam firman Tuhan, jalanmu bukan jalanku, rancanganku bukan rancanganku. Bagaikan langit dan bumi. Makanya jangan disama-samakan. Udah masih beda itu. Iya kan? Ya kan seringkali kita maksakan caranya kita kan? Iya. Tapi ketika bukan seperti gitu, kok bukan gini Tuhan? Kok bukan gini? Kok bukan sekarang Tuhan? Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Iya. Oke, kita lihat peralihan yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus tentang Roh Kudus ya. Coba Ibu Kisah para Rasul 1 ayat 8. Iya. Luar biasa ya. Singkapan ya Pak Ibu. Jadi jangan. Kisah 1 ayat 8. Ini peralihan Tuhan Yesus kepada Roh Kudus ya. Tuhan Yesus sudah ngasih tanda-tanda atau sounding gitu ya. Wah, bahwa akan ada peralihan ke Roh Kudus. Ini saya bacakan. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah ini Yesus sudah menggambarkan bahwa nanti akan dilanjutkan oleh Roh Kudus. Iya ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Yesus sudah menunjukkan bahwa nanti akan dilanjutkan oleh Roh Kudus kan? Iya. Jadi di sini juga digambarkan Yesus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi artinya apa? Penginjilan itu bertahap.
mulai dari sekitar kita, keluarga kita, mulai dari Yudia kita, itu mungkin tetangga kita, mulai sampai ke ujung bumi, itu adalah dimanapun kita berada. Kita bisa bersaksi. Kenapa Bapak Ibu ya? Kalau saudara bersaksi, saksi itu apa definisinya? Yang melihat, yang merasakan. Kalau di pengadilan itu, saksi itu pasti orang yang benar-benar ngelihat kejadian. Atau mendengar kejadian. Benar, nggak mungkin katanya. Mana, saksi mana ada katanya. Benar kan? Saksi itu pasti ngelihat kejadiannya, yang mendengar kejadiannya. Demikian juga kita bisa menjadi saksi Yesus kalau kita mengalami Yesus di dalam kehidupan kita. Iya dong, kita saksi kesembuhan karena kita telah disembuhkan oleh Tuhan. Kita saksi tentang diberkati ketika kita bersaksi kita sudah diberkati Tuhan. Benar kan? Nggak mungkin kita bersaksi tentang kesembuhan kalau katanya tetangga saya, ya enggak lah. Ketika kita alami, benar Bapak Ibu ya. Dan itu bersaksi ada kuasa. Jadi kesaksian mujizat. Benar Bapak Ibu, bukan kesaksian, di sana di depan ratu ada siomay yang enak. Itu bukan kesaksian itu. Itu bukan ada kuasa itu. Itu kesaksian makanan ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Lah kalau makanan aja saudara bisa bersaksi. Apalagi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Amin. Itu harusnya refleks dari kehidupan kita. Luar biasa baiknya Tuhan loh. Kemarin saya diberkati luar biasa. Saya sebelumnya tuh butuh uang kontrakan. Tiba-tiba diberkati Tuhan secara ajaib. Itu bersaksi. Keajaiban yang luar biasa. Demikian juga, saya kemarin itu divonis dokter kanker stadium 4. Hampir mati, hitungan bulan. Tiba-tiba terima perjamuan kudus, diolesi minyak rabah, sembuh. Nah kan kesaksian itu kan. Iya, gitu Bapak Ibu. Jadi kesaksian itu tidak harus pendeta. Saudara juga bisa bersaksi. Siapapun saudara. Ya saksikan aja apa yang saudara alami di dalam Tuhan Yesus. Beres. Jadi gak harus sekolah teologi ya tuh. Benar Bapak Ibu ya. Ya ngomong aja. Saya kemarin kanker loh. Stadium 4, hampir mati. Dijamah Tuhan, didoakan pendeta. Di Mount Hermon Church. Gitu. Terima perjamuan kudus. Iya dong gitu ya. Jadi saksi itu gak harus kita tahu teologi ya. Ya ngomong aja apa yang saudara alami tentang Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Tetapi kesaksiannya ada kuasa. Iya kan? Iya makanya tadi katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Tuhan Yesus sudah menggambarkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan turun dan Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk bersaksi. Dan itu juga ada tahapan-tahapan ya. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi kan. Jadi mulai dari lingkaran terdekat kita makin besar, makin jauh. Gitu ya Pak ya. Iya gitu. Yang kedua kuasa. Jadi kesaksian atau penginjilan itu bukan emosi. Bukan emosi. Wah kayaknya saya harus semangat ini. Harus nginjil orang. Setiap naik bis saya harus nobatkan 10 orang. Saudara ditonjok orang di situ. Diludahi. Saudara harus berhikmat. Iya Bapak Ibu ya. Saudara harus lewat kuasa. Bukan karena pintar berkata-kata ya. Harus kuasa. Kalau saudara kuasa. Seperti tadilah sakit kanker sembuh. Bukan saudara narik orang yang akan datang kepada saudara. Mereka akan bertanya, kok bisa sembuh Pak? Apa rahasianya Pak? Di mana Pak? Di gereja mana Pak? Jadi mereka yang aktif bertanya, bukan saudara ngejar dari pintu ke pintu, door to door, ketok-ketok. Bertobat, Tuhan Yesus mau datang. Enggak Bapak. Tapi ketika saudara bersaksi tentang kuasa Tuhan, orang yang akan datang mencari saudara. Benar. Jadi nggak ada istilah tuduhan kristenisasi. Lah mereka yang datang kok, bukan kita yang datang. Pintu kita kok yang diketok, bukan pintu mereka yang kita ketok. Itu kan. Jadi kita saudara bisa ngeles gitu loh. Tapi kalau saudara ngetok pintu, bertobat lagi, ya sudah. Orang bisa nuduh saudara kristenisasi, bisa. Tapi kalau mereka yang ketok pintu kita, kristenisasi apa? Orang mereka yang minta tolong kok. Gitu Bapak Ibu. Saudara bisa ngeles ya. Makanya bersaksi, menginjil dengan kuasa, bukan dengan pintar berkata-kata. Kalau kita bersaksi dengan kuasa, menginjil dengan kuasa, orang yang akan datang mencari kita. Iya benar. Ketika anaknya sakit kanker, stadium 4, hitungan bulan mati.
Apa nggak dia berusaha mencari siapapun yang bisa menyembuhkan anaknya? Saudara itu? Ya kan? Bukan saudara yang nyari, mereka yang nyari ke kita. Iya, sudah ada kesaksian di gereja saya yang lama. Mereka itu yang datang ke gereja saya. Iya, mereka. Dan luar biasanya, ketika mereka sembuh, mereka bertobat. Bahkan yang beda iman juga, mereka, wah ini benar Tuhan. Di sini Tuhan. Dokter aja angkat tangan, ini bisa sembuh. Tuh kan. Apakah terbuka mata mereka? Jadi mereka nggak perlu kita ngomongin, kasih Tuhan luar biasa loh, baik banget. Iya, nggak perlu saudara ngomong gitu. Iya, Bapak, benar. Ya, harus kuasa ya. Iya, barulah orang, ini luar biasa, ini pasti Tuhan ini. Nggak mungkin kalau manusia, nggak mungkin. Gitu Bapak Ibu. Jadi mereka sadar sendiri. Makanya kalau dibaptis di gereja saya yang lama, 30% non-Kristen. Seluruh agama yang ada di Indonesia. Luar biasa kan? Kenapa? Karena mujizat. Iya, itu bukan ciri gereja loh ya, mujizat ya. Itu ciri orang Kristen ya. Dalam Markus 16 ayat 17-18. Ya, menjadi saksi Kristus ya. Jadi mujizat itu tanda orang Kristen ya. Bukan ciri satu gereja ya. Bukan ciri satu pendeta ya. Coba Bu buka, ini tambahan ayat Bu. Markus 16 ayat 17-18. Markus 16 itu Markus terakhir. Ayat 17 itu berurutan 16, 17, 18. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Nah, saudara lihat ini. Siapa yang percaya ya ini atau dari 15 lah supaya komplit lah. 15 Bu. Nah, ini saya bacakan. Ini ucapan Tuhan Yesus ya. Ini saya bacakan. Lalu ia ini siapa Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil itu tentang apa? Tuhan Yesus. Enggak harus Injil 4 Injil Matius, Markus, Lukas. Seluruh Alkitab juga tentang Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu ya, cuma dalam perjanjian lama Tuhan Yesusnya tersembunyi. Lanjut, siapa yang percaya? Percaya apa? Berita Yesus. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa bisa dihukum? Karena seluruh manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Makanya semua manusia layak untuk dihukum. Tapi ketika kita percaya Yesus, segala dosa kita ditanggung Yesus dan hukuman dosa kita dijalani oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itulah sebabnya setiap kita percaya Yesus, kita bebas dosa dan bebas hukuman. Tuh. Otomatis, kenapa? Udah ditanggung Yesus. Benar Bapak Ibu ya? Iya, makanya Roma 8 ayat 1, sekarang kita di dalam Yesus bebas hukuman. Ibrani 8 ayat 12, Allah berbelas kasihan terhadap kesalahan kita dan tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Pasti Allah tidak mengingat. Kenapa? Allah yang mengutus Yesus menanggung dosa kita. Allah yang mengutus Yesus menggantikan kita menjalani hukuman dosa. Ya pasti Allah ingat loh. Orang yang Allah yang mengutus kok. Oke Bapak Ibu ya. Terus lanjut. Ya, ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Percaya apa? Yesus tadi. Ya, oke Bapak Ibu ya. Bukan berarti barang siapa orang Kristen. Enggak Bapak Ibu. Enggak ada tanda-tanda orang Kristen. Yang adalah tanda-tanda orang percaya. Kalau saudara Kristen karena Bapak Ibu saudara Kristen, itu relatif enggak terlalu berarti Bapak Ibu. Yang penting saudara sudah punya iman, saudara percaya kepada Yesus. Amin. Iya, oke. Jadi kalau saudara percaya Yesus, berfokus Yesus, ini menjadi tanda-tanda kita. Jadi bukan tanda-tanda gereja, bukan tanda-tanda pendeta. Tanda-tanda orang yang percaya. Terus lanjutkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi orang Kristen bisa mengusir setan. Jadi saudara nggak usah takut ya. Iya. Ya kalau teman saudara ada kerasukan setan, olesi minyak urapan, udah keluar itu. Rumah saudara ada setannya, olesi minyak urapan, keluar itu. Bersih. Iya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Berarti kita bisa mengusir setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus Bu. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan
sembuh. Jadi kita bisa numpangkan tangan kepada orang, bisa sembuh. Amin Bapak Ibu, bukan mati, sembuh. Ya, jadi saudara bisa ngusir setan, bebas racun maut, dan juga bisa numpangkan tangan pada orang sakit sembuh. Benar? Benar Bapak Ibu ya. Tapi jangan disengaja cari masalah. Oke Bapak Ibu ya. Ya, megang ular, jangan cari mana sarang ular, aku pegangi kepalanya. Oh mati saudara dipatok ular. Tapi ketika saudara jalan di semak-semak, jalan di hutan, kepatok ular, saudara aman. Oke Bapak Ibu ya. Jadi nggak sengaja. Demikian juga minum racun maut, tidak celaka. Itu yang nggak sengaja. Kalau orang meracun saudara, guna-gunain saudara, nggak mempan. Tapi kalau saudara, apa sih rasanya baygon? Aku mati saudara. Amin. Baygon rasa stroberi gitu. Mati saudara. Oke Bapak Ibu ya. Jangan mencobai Tuhan. Tuhan Yesus juga berkata demikian kan. Ketika iblis berkata, loncatlah dari bubungan bait Allah. Nanti di bawah malaikat Tuhan akan menatang kakimu supaya tidak terantuk kepada batu. Tapi Tuhan berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu. Demikian juga kita. Memang kita dijanjikan bisa memegang ular. Tapi jangan sengaja nyari sarang ular. Minum racun maut tidak mengalami celaka, tapi jangan coba juga minum baygon. Amin. Kalau diracun orang sudah nggak mempan ya. Oke lanjut. Sekarang pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Kis 1 ayat 11. Nah ini peristiwanya pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi ketika Tuhan naik ke surga, 10 hari kemudian nanti Roh Kudus turun. Jadi Tuhan ingin memastikan kita selalu beserta dengan Allah. Dalam perjanjian lama bangsa Israel disertai oleh Allah. Dalam Injil Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel. Dalam surat-surat dipastikan Roh Kudus menyertai kita. Jadi benar-benar Allah itu bertanggung jawab bagi kita. Menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Iya. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Di dunia ini penguasa itu ada iblis. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan kita pasti menang. Tapi kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, saudara pasti kalah. Makanya Tuhan selalu menyertai kita untuk memastikan kita pasti berkemenangan. Gitu Bapak. Coba kita lihat Kis 1 ayat 11. Nih. Atau ayat 10-nya Bu, dari 10 kali lebih enak. Nah. Ayat 10, ya benar. Ayat 10 lebih mantap. Ketika mereka sedang menatap ke langit, siapa mereka itu? Para murid. Waktu ia naik itu, jadi pada saat Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terus, ayat 11 terakhir. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang, katakan sama-sama saya, orang-orang Galilea. Ya, nanti saya jelaskan. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya jelaskan satu-satu. Orang-orang Galilea. Jadi ini murid-murid Yesus umumnya orang-orang Galilea. Itu di Galilea itu Israel bagian atas, utara. Oke. Orang Yudea ada atau tidak murid Yesus? Ada yang tahu? Nah benar 100. Yudas Iskariot adalah satu-satunya murid Yesus yang orang Yudea. Dan lewat dia sebagai orang Yudea, maka dialah satu-satunya murid yang punya potensi menjadi pengkhianat Tuhan Yesus. Kenapa bisa demikian Pak? Karena orang Yudea itu pada dasarnya menganggap remeh orang Galilea. Kenapa? Karena orang Yudea merasa mereka lebih rohani dibanding orang Galilea. Karena orang Yudea merasa mereka dekat bait Allah. Bait Allah itu ada di kota Yerusalem di daerah Yudea. Ya Bapak Ibu. Ya, jadi mereka merasa lebih rohani karena dekat bait Allah. Sedangkan orang Galilea dianggap orang sekuler, orang duniawi. Ngomongin tentang bisnis saja gitu Bapak Ibu. Duit aja gitu. Iya kan? Iya, coba lihat murid-murid yang lain itu pekerjaan sebelumnya apa? Nelayan kan? Ya, umumnya nelayan kan? Ya, cari Matius ya, bea cukai ya, pemungut cukai, iya kan? Itu nelayan itu orang bisnis, pengerja itu. Iya kan? Karir.
Jadi mereka memang gak ada rohani, gak ada mereka itu imam. Gak ada. Di Galilea itu gak ada imam ya. Di Yudea itu ada, karena situ ada dekat bait Allah. Oke, makanya orang Yudea itu menganggap orang Yudea itu Galilea itu lebih rendah. Makanya pada dasarnya di hati Yudas, dia tidak respect kepada Yesus. Itu satu. Oke, karena Yesus dianggap mereka orang Galilea. Karena Yesus sering disebut orang Nazaret. Nazaret itu di Galilea. Padahal Yesus lahirnya di mana? Betlehem, itu daerah Yudea. Jadi Yesus lahir di Betlehem, di daerah Yudea, tapi besarnya di Nazaret. Sehingga disebut orang Nazaret. Nazaret itu orang Galilea. Orang-orang gak tahu ya. Sehingga ketika Nathanael akan diajak menjadi murid Yesus, Nathanael berkata, emangnya ada hal yang baik dari Galilea? Karena orang Galilea itu orang duniawi. Ya, amin Bapak Ibu. Nah itu. Jadi itu satu. Jadi orang Yudea nganggap remeh, nganggap rendah orang Galilea yang duniawi. Yang kedua, karena Yudas Iskariot. Yudas Iskariot artinya apa? Yudas yang berasal dari kota Keriot. Itu artinya. Sama seperti Maria Magdalena. Itu artinya Maria yang berasal dari kota Magda. Sekitaran Galilea. Setelah itu. Simon si kusta. Simon yang pernah sakit kusta. Ya kan? Jadi nama-nama di Israel zaman dulu banyak yang mirip. Tapi dibedakan dengan ciri tempat asalnya. Atau ciri mungkin bekas penyakit kusta. Seperti misalkan lagi. Simon dari Cinere. Ya kan? Dari asalnya Kinere. Kinere ingat marga Siombing. Ada deh. Tiba-tiba batuk. Iya gitu Bapak Ibu ya. Jadi nama orang sana banyak mirip-mirip. Tapi dibedakan dengan asal orang itu. Jadi Yudas Iskariot artinya Yudas yang berasal dari kota Keriot. Kota Keriot itu salah satu kota dekat Yerusalem, daerah Yudea. Oke Bapak Ibu ya. Simon, Kirene, oh berarti Simon dari Kirene. Ya, Simon si kusta, oh Simon yang pernah sakit kusta. Maria Magdalena, oh Maria berasal dari kota Magda. Jadi gitu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kayak saya, Hari Dempo, oh berasal dari Dempo. Gitu Bapak Ibu. Ya kan? Ya gitu. Jadi ada cirinya. Nah, satu-satunya murid yang berasal dari Yudea siapa? Yudas Iskariot tadi. Itulah sebabnya dia punya potensi untuk menjadi pengkhianat Tuhan Yesus. Yang kedua, imam-imam itu umumnya orang Yudea. Makanya Yudas Iskariot mungkin aja dulu masa kecilnya temannya si imam. Jadi saling kenalan. Sehingga kalau berkhianat, Sohib gimana kabarnya? Udah lama jadi murid Yesus, udah nih. Gimana kabarnya? Enak gak? Mau gak lu 30 keping perak? Pakai bahasa sehari-hari Jakarta. Ya kan Bapak Ibu ya. Bisa ngomong gitu karena mungkin aja teman masa kecil. Sesama orang Yudea. Tapi kalau orang Galilea berusaha mengkhianati Yesus. Ketemu imam. Mesti kelihatan itu langsung diusir. Iya, siapa tuh? Oh, orang Galilea. Pergi. Karena dia anggap remeh. Rendah Bapak Ibu. Yang kedua, orang Yudea itu langsung mengenal itu orang Galilea atau tidak. Dari logatnya. Coba kalau saudara lah ketemu orang Batak yang BTL baru keluar dari sana. Langsung saudara kenal ini orang Siantar. Ini misalkan. Dari logatnya aja udah langsung, iya ini. Atau dari Cunko gitu yang baru keluar dari Hongkong atau langsung, medok banget ini orang yang ngomongnya. Langsung tahu kan? Langsung tahu dari logatnya. Ini kayaknya dari sini deh. Dari sini nih. Oh ini dari Singkawang. Ya namanya Yulia. Itu langsung ketahuan dari logatnya. Ya oke Bapak Ibu ya. Iya oke gitu. Jadi langsung orang Galilea itu tidak akan mungkin jadi pengkhianat Tuhan Yesus. Kenapa? Jauh saja kelihatan mendekat akan langsung diusir oleh imam-imam.
Ya Bapak Ibu, langsung diusir. Jadi nggak mungkin orang Galilea, murid yang lain itu mengkhianati. Yang mungkin cuma satu, Yudas Iskariot sama orang Yudea. Paham Bapak Ibu? Nah itu tadi saya jelaskan tentang orang Galilea. Oke, lanjut lagi. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus cara yang sama naik ke surga di awan-awan. Maka Yesus nanti datang di awan-awan menjemput kita. Oke, terus dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang kedua, Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Di Israel sana katanya ada jejak kaki Yesus. Wah bisa juga gitu ya. Mungkin enggak 2000 tahun lalu masih ada jejak. Tapi bisa-bisa mereka lah. Ya Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya ada objek kunjungan. Kalau enggak kan enggak ada yang masuk ke situ. Coba jejak kaki Yudas Iskariot. Mana ada orang. Tapi disebut jejak kaki Yesus. Orang pasti, masa sih? Kayak gimana kaki Yesus? Ukuran sepatunya berapa? 46 kan? Oh itu si Nixon. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ya itulah, ya itu trik-trik pariwisata lah. Supaya banyak objek kunjungan ya. Ya kalau secara logika aja lah. Saudara mungkin enggak 2000 tahun lalu masih ada jejak kaki Yesus. Siapa tahu di kaki jejak bukan kaki Yesus. Kaki yang lain. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya kan kita kan emangnya ada tulisan namanya Yesus. Kaki Yesus enggak ada kan? Kan jejak kaki siapa aja bisa situ ya Bapak Ibu ya. Bisa lah. Iya. Juga aneh kalau ada jejak kaki Yesus. Kenapa? Saudara tahu kenapa? Zaman dulu kan udah ada sepatu, kasut. Mana ada jejak kaki di situ? Jejak kasut kan? Lah iya dong. Ya, tapi ya udahlah bisa-bisanya lah. Yang penting ada, jejak kaki Yesus keren. Iya kalau saya di sana itu ada aja yang cium-cium bekas kaki gitu. Iya Bapak Ibu ya. Kalau mama saya di Golgota ada lempengan Tuhan Yesus diturunkan dari salib, ada lempengan gitu Bapak Ibu. Dia guling-guling di sana. Oh Yesus ini. Ya udahlah, pokoknya ekspresi orang beda-beda ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Tadi apa ya? Jadi caranya gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi. Jadi kemudian murid-murid itu kembali ke ruang atas di Yerusalem setelah menyaksikan Tuhan Yesus naik. Dan mereka kembali dari Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Perjalanan Sabat itu sekitar 900 meter. Jadi pada hari Sabat orang Israel dibatasi untuk berjalan. Ya Bapak Ibu ya, karena mereka harus di rumah saja. Oke, makanya ada dibatasi hanya 900 meter. Kalau kita hari Sabat, hari libur, justru berkilo-kilometer ya. Window shopping, lihat mall mana yang baru, buka, lihat harga sepatu. Ya gitu Bapak Ibu ya. Nah ini dikatakan seperjalanan Sabat artinya apa? Berarti Tuhan Yesus juga kemungkinan naik ke surga pada hari Sabat. Ya Bapak Ibu ya. Karena dibatasi jaraknya. Oke. Jadi kemungkinan pada hari Sabat. Nah Rasul-Rasul menantikan Roh Kudus di tempat yang sama dengan Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus. Jadi saudara tahu Roh Kudus itu Pentakosta itu turun, Pentakosta atau turunnya Roh Kudus itu di loteng atas. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa Roh Kudus turunnya di loteng atas itu? Kenapa enggak turunnya di Bethlehem? Kenapa enggak turunnya di Betani? Kenapa enggak turunnya di Bukit Zaitun misalkan? Saudara tahu kenapa? Setiap Alkitab itu ada alasannya. Saudara bisa menjelaskan. Kalau saudara ingin tutur Roh Kudus. Saudara tahu kenapa? Karena dulu di situ beberapa hari sebelumnya Yesus mengadakan perjamuan kudus dengan murid-muridnya yang sekarang dikenal dengan Last Supper. Itu di loteng atas juga. Lalu kenapa Roh Kudus turunnya di situ? Karena ketika Yesus mengadakan perjamuan kudus, termasuk juga kita mengadakan perjamuan kudus, maka sekitar itu menjadi kudus. Bukan hanya manusianya kudus, lokasi tempat itu juga menjadi kudus. Itulah sebabnya kenapa Pentakosta turunnya di loteng atas juga. Oke, karena telah dikuduskan oleh perjamuan kudus, oleh darah Yesus. Amin. Itu jawabannya. Bukan asal Roh Kudus turun. Kok nggak turunnya di bukit
di mana gitu ya, Gunung Tabor atau di mana gitu ya, Bapak Ibu. Iya, enggak. Jadi ada alasannya. Oke. Demikian juga dengan rumah kita juga. Kalau rumah kita juga ada setannya, kadang-kadang rumah kita ada setan loh Bapak Ibu. Saudara tahu kenapa? Kadang-kadang ketika pembangunan ada aja tukangnya bilang, Pak, saudara berdasarkan tradisi nanam kepala kebo, ya itu udah ngundang setan itu. Gantung tandan pisang di atas, ya kan? Sering kan Bapak Ibu? Lah iya itu ngundang setan. Kayak nyembah-nyembah gitu Bapak Ibu. Lah iya, jadi tanpa sadar kita udah melakukan ritual ngundang setan di rumah kita. Kan gawat juga ya. Nah itulah sebabnya ketika orang memasuki rumah baru, hendaklah disterilkan dengan perjamuan kudus di tempat itu, urapi tempat itu dengan minyak urapan. Udah steril itu. Oke Bapak Ibu ya. Dan ini juga terjadi secara luas. Contohnya apa? Segitiga Bermuda. Saudara pernah dengar segitiga Bermuda? Apa yang terjadi di segitiga Bermuda? Terjadi hilang, pesawat terbang hilang, kapal hilang, nelayan hilang gitu ya Bapak Ibu. Kecuali satu. Dompet tidak hilang, nggak ada copet di situ. Ya Bapak Ibu ya kan hilang kan? Lalu apa? Ada orang Kristen mempelajari kenapa bisa terjadi hal-hal demikian gaib demikian. Oh, ditemukanlah sejarah. Saudara tahu segitiga Bermuda itu di mana lokasinya? Itu antara Florida di Amerika dengan Afrika di bawah, di selatan. Zaman dulu ada masa perbudakan. Jadi pada masa perbudakan, orang-orang di Afrika ini dibawa naik kapal ke Florida di Amerika karena masih ada perbudakan. Dan para calon budak ini diperlakukan secara sadis. Sehingga banyak yang mati, ketika mati langsung dibuang ke laut, dibuang ke laut, dibuang ke laut, dibuang ke laut. Jadi daerah segitiga Bermuda ini yang dilewati jalur perbudakan tadi, banyak mayat dibuang. Dan ketika banyak mayat, di situ banyak setan. Makanya setan banyak di kuburan kan. Banyak orang mati situ. Ya kan? Di Gerasa juga ada kan? Iya, dikatakan kan? Iya. Dan disitulah akibatnya banyak setan, aktivitas setan. Karena banyak mayat calon budak tadi dibuang ke laut. Maka diketahui oleh orang Kristen. Maka mereka kemudian mengadakan naik kapal perjamuan kudus di situ. Dan sejak saat itulah tidak ada lagi aktivitas setan di tempat itu. Kenapa? Karena di mana ada perjamuan kudus, Yesus dinyatakan, Yesus diberitakan kematiannya, maka setan akan pergi. Oke Bapak Ibu. Ya perjamuan kudus itu menyatakan kematian Yesus. Karena kita makan tubuhnya yang terpecah, darahnya yang tercurah. Itu kan kematian. Benar Bapak Ibu? Ketika kematian Yesus diberitakan, maka kemenangan akan terjadi. Setan akan pergi. Karena lewat kematian Yesus, segala dosa dibayar lunas. Maka setan tidak berhak lagi di tempat itu. Termasuk juga pada kita orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Nah itu dia. Makanya jadi steril segitiga Bermuda. Mereka juga saudara lihat di Pondok Indah. Ada itu katanya rumah hantu. Karena katanya penghuninya ada yang mati. Gak tahu matinya gimana. Mungkin ada pencuri masuk. Dibunuh segala macam. Bisa aja kan. Kematian terjadi kan. Saudara gak perlu takut. Beli aja rumah itu. Itu pasti harga miring itu. Karena pasti dijual gak laku-laku. Ada setannya gitu. Iya. Saudara apa perjamuan kudus urapi saja. Udah rumah itu steril. Jadi saudara dapatkan rumah Pondok Indah harga Bekasi. Ya saudara itu, iya kan? Rumah Pondok Indah harga Bekasi itu luar biasa. Singkapan lagi, oh bukan. Amin Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Jadi Roh Kudus itu turun di loteng atas karena apa? Karena tempat itu telah dikuduskan. Karena beberapa hari sebelumnya Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus di loteng atas itu. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara bisa menjawab sekarang. Kalau ada aja orang Kristen mungkin nanya, kenapa Pentakosta terjadinya di loteng atas Pak? Kenapa enggak di basement Pak? Ada aja gitu. Iya Bapak Ibu. Ya oke Bapak Ibu ya. Atau juga tempat usaha saudara juga. Pernah dulu di gereja saya yang lama. Dia cerita. Dia punya toko. Pak toko saya Pak. Maju Pak. Banyak pelanggan Pak. Tetapi tetangga-tetangga sebelah yang toko yang sama Pak. Jualannya sama. Jadi iri Pak. Sehingga mereka buang-buang jimat-jimat ke rumah. Bahkan pernah Pak saya lihat Pak. Buang-buang itu Pak, tanah Pak, jangan-jangan itu tanah kuburan gitu. Saya bilang sama dia,
Jangan takut Bu, percaya mengkudus saja. Walaupun dibuang sekalian peti matinya juga situ, Ibu aman. Lah iya, cuma dibuang tanah kuburan katanya. Jangankan tanah kuburan, peti matinya sekalian juga dilempar ke rumah Ibu. Ibu jangan takut. Amin Bapak Ibu. Amin kan. Itu lebih dari tanah kuburan ya. Peti matinya sekalian. Saudara jangan takut ya. Ya udah pokoknya urapin aja perjalanan mengkudus steril itu semuanya. Oke. Jadi saudara bisa dapat toko yang murah kadang-kadang. Ya kan, apalagi kalau rumah-rumah yang katanya ada setannya gitu. Aduh, itu peluang orang Kristen itu. Ya, apalagi di daerah elit gitu, Pondok Indah gitu. Oh, beli aja itu pasti harga miring gitu. Harga miring. Orang takut gitu kan, lagi orang pingin lihat-lihat mau beli rumah, tiba-tiba kursinya bergeser gitu. Kok bisa ada tuh? Kan jadi takut mereka kan. Ada apanya nih? Saudara beli aja tuh, itu pasti harganya miring itu. Harga murah itu. Jadi saudara dapatkan rumah Pondok Indah, harga Bekasi. Keren ya. Keren. Ya lanjut. Jadi di loteng atas itu Tuhan Yesus nyuruh murid-muridnya nunggu turunnya Roh Kudus di loteng atas ya Bapak Ibu ya. Jangan meninggalkan Yerusalem. Lalu mereka murid-muridnya saat itu sangat ketakutan. Mereka milih di loteng itu, mengunci segala pintu. Benar? Karena mereka sangat ketakutan. Ya Bapak Ibu ya. Iya sangat ketakutan. Tetapi ketika Roh Kudus turun, mereka nggak ketakutan lagi. Bahkan Petrus khotbah di depan 3.000 orang. Lebih dari 3.000. Yang bertobat kan 3.000 ya. Ya kan? Mungkin lebih dari 3.000. Saudara 3.000 itu banyak loh Bapak Ibu. Banyak itu. Iya banyak. Kita aja nih 200 seat. 200 ini Bapak Ibu. Pokoknya hitungan gereja saya udah ahli. Jadi pokoknya kalau luasnya 200 meter pasti itu kapasitas jemaat 200 orang. Kalau luasnya 1.000 meter itu kapasitas jemaat sekitar 1.000 jemaat. Kayak gitu Bapak Ibu. Saya dulu tugas saya nyari-nyari gedung juga. Jadi tahu ngitung-ngitungnya. Jadi pada saat murid-murid menunggu Roh Kudus turun, itu sekitar 120 orang. Mereka memilih pengganti Yudas Iskariot. Siapa yang mereka pilih namanya? Ada yang tahu? Matias, 100 buat Ibu Odi. Nah, benar Matias. Tetapi itu salah nggak tindakan mereka? Salah. Kenapa? Mereka nggak sabar nunggu Roh Kudus turun. Mereka mengambil keputusan sendiri. Dan hasilnya terpilih Matias. Tapi sejak terpilih nggak pernah lagi muncul di Alkitab. Coba saudara lihat Alkitab. Coba search saja Matias. Artinya apa? Orang ini nggak ada perannya. Itu berarti salah pilih lah. Ya kan? Lah iya dong. Kalau benar pilihnya pasti ada dia aktivitas penginjilannya kemana-mana kan disebutkan, dicatat kan. Iya. Nyatanya enggak kan? Enggak. Iya, bagusnya milih pendeta Hari gitu ya. Iya, jadi salah pilih ya, karena mereka nggak sabar nunggu Roh Kudus. Jadi harusnya Roh Kudus dulu turun, barulah mereka melakukan tindakan yang penting. Karena lewat tuntunan Roh Kudus lah mereka bisa memilih orang yang tepat. Oke Bapak Ibu ya? Iya, oke. Nah, jadi tapi banyak juga orang berpikiran yang cocok itu harusnya pengganti Yudas Iskariot itu siapa? Rasul Paulus. Karena penginjilannya luar biasa. Kitab-kitab catatannya, surat-suratnya banyak sekali. 2/3 kitab dalam perjanjian baru Rasul Paulus yang nulis. Kan luar biasa itu. Artinya apa? Seluruh rasul dikumpulkan mesti lebih banyak urapannya si Rasul Paulus kan. 2/3 sama dia. Berarti yang lainnya totalnya apa? Cuma 1/3. Itu kan jauh ya. Jadi orang berpikiran jangan-jangan pengganti Yudas Iskariot itu harusnya tepatnya Rasul Paulus. Tapi menurut saya saudara Rasul Paulus tepat enggak? Menurut saudara kira-kira. Jangan sebut saya ya. Rasul Paulus. Rasul Paulus tepat enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena Rasul Paulus telah dipanggil Tuhan untuk menginjil kepada orang non-Yahudi. Ya Bapak Ibu ya, non-Yahudi atau istilah di Alkitab itu yang tidak bersunat.
Karena istilah bersunat itu hanya untuk orang Yahudi. Oke Bapak Ibu ya. Ya. Ya, jadi telah terjadi kesepakatan Soko Guru bahwa Rasul Paulus pergi menginjil kepada non-Yahudi atau yang tidak bersunat. Sedangkan rasul-rasul lain kepada orang yang bersunat. Lah kalau 12 rasul itu akan menginjili kepada suku-suku Israel dan nanti mereka akan menjadi hakim dari 12 suku Israel. Maka harus dipilih pengganti Yudas Iskariot itu yang benar-benar yang penginjilannya untuk orang Israel. Bukan seperti Rasul Paulus. Jadi pilihan Rasul Paulus juga kurang tepat. Benar Bapak Ibu ya? Iya, coba kita baca ayatnya dia. Bahwa Rasul Paulus itu ditugaskan untuk penginjilan kepada orang-orang tidak bersunat. Galatia 2 ayat 9. Udah jam berapa Bu? Udah berapa menit? Oh, sudah 1 jam. Oh, baru 1 jam. Baru 1 jam. Baru. Belum 2 jam kan Bapak Ibu? Belum kan? Belum 3 jam kan? Ya ini saya bacakan. Tadi Galatia 2 ayat 9 ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas atau Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Berarti itu, jadi para rasul itu selain Paulus itu pergi kepada orang-orang bersunat atau orang-orang Israel. Sedangkan Rasul Paulus dan Barnabas kepada non bersunat. Jadi orang non Yahudi. Oke. Dan ketika mereka sudah berbagi tugas demikian, kira-kira yang punya potensi membangun gereja itu yang mana Bapak Ibu? Yang pergi ke orang bersunat atau yang pergi kepada tidak bersunat? Saudara tahu kepada siapa? Yang tidak bersunat. Kenapa? Karena orang tidak bersunat itulah nanti bisa dibangun gereja. Sedangkan yang bersunat orang Yahudi sudah punya tempat ibadah. Namanya sinagoge. Makanya saudara kalau lihat yang mendirikan banyak gereja itu Rasul Paulus. Bukan Rasul yang lain. Kenapa? Karena Rasul yang lain itu pergi kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sudah punya tempat ibadah. Namanya sinagoge. Amin. Makanya surat-surat mereka juga nggak ada ditujukan ke gereja kan. Coba lihat. Petrus nggak ada kan. Ke gereja Roma misalnya. Korintus mana ada surat Petrus. Yohanes juga ya kan. Enggak kan. Enggak. Kenapa? Karena mereka juga tugas penginjilannya kepada orang Yahudi. Yang sudah punya tempat ibadah. Namanya sinagoge. Sedangkan Paulus kepada orang non Yahudi. Yang itu bisa dirikan gereja. Belum ada tempat ibadahnya. Amin Bapak Ibu. Salah itu. Makanya surat Paulus itu ditujukan ke gereja-gereja. Gereja di Roma, gereja di Korintus, gereja Galatia, gereja Efesus. Yohanes nggak ada kan? Emangnya ada surat Yohanes kepada gereja di Roma? Mana ada? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Tuh. Jadi saudara, oh gitu ya Pak. Oh baru tahu. Ah iya, singkapan. Ya kan? Keren ya. Ya makanya surat-surat Paulus saja yang ditujukan kepada gereja kan. Rasul lain enggak. Karena memang penginjilan mereka bukan kepada gereja, bukan kepada orang non Yahudi. Oke? Ya, oke. Makin pintar saudara ya, keren. Nah, sekarang coba Kisah Rasul 2 ayat 1. Kok jadi khotbah saya lama ya? Enggak kerasa. Padahal lembar khotbah saya sama 3 halaman terus. Tapi ada kadang-kadang bisa panjang, bisa pendek, bisa panjang, bisa pendek. Arti Pentakosta, Kis 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu di mana? Di loteng atas ya. Oke ya, itu para muridnya. Itu sekitar 120 orang. Terus, ini loh. Pentakosta itu artinya apa? Hari ke-50. Dari apa? Dari kebangkitan Yesus. Jadi Pentakosta itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena dari namanya dia disebut hari ke-50 dari kebangkitan Yesus. Jadi 50 itu acuannya kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya, ini saya. Ada singkapan ini singkapan dahsyat ini. Hati-hati saudara dengar ya. Iya benar.
Di luar sana ada gereja besar. Pendeta besar berkata ada Pentakosta ketiga. Kalau ada Pentakosta ketiga, artinya apa? Ada Yesus bangkit 3 kali. Karena Pentakosta tidak bisa berdiri sendiri. 50 hari dari kebangkitan. Jadi kalau Pentakostanya ada 3, berarti kebangkitan 3. Kebangkitan 3 berarti kematian Yesus 3. Ngaco itu. Nah, itu, ya kan? Iya, jadi ada dasarnya. Bukan asal bantah ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi kalau ada Pentakosta ketiga, itu artinya kebangkitan Yesus 3 kali. Kematian Yesus 3 kali, itu udah ngaco. Musa saja memukul gunung batu 2 kali, yang merusak gambaran Yesus, disalibkan 2 kali, dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Apalagi ini tadi ada pendeta, sampai 3 kali lagi. Wow, ngaco. Bukan kata saya, itu Alkitab berkata. Ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara bisa, oh gitu tuh Pak. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan saudara telan semua ucapan pendeta, saring dulu. Karena kita juga punya roh yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Amin Bapak Ibu ya. Iya. Dan mereka selalu menyebut tentang Azusa Street. Kalau saudara baca di internet Azusa Street itu apa itu? Revival. Revival itu terjemahan bahasa Indonesianya apa? Kebangunan rohani, KKR. Kebaktian kebangunan rohani, bukan Pentakosta. Beda revival dengan Pentakos. Ya kan? Iya, makanya ini orang bisa bahasa Inggris gak sih? Gitu. Lah iya dong. Revival kok disebut Pentakos? Beda banget. Iya kan? KKR itu revival di Azusa Street. Itu bukan Pentakosta. Pentakosta prinsipnya turunnya Roh Kudus. Emangnya di Azusa Street turunnya Roh Kudus? Enggak. Orang mereka sendiri juga menyebut revival. Revival apa? Kebangunan rohani. Itu beda. Nggak bisa disebut Pentakos. Kenapa? Pentakos tidak bisa berdiri sendiri. Harus mengacu kepada kebangkitan Yesus. Oke Bapak Ibu ya. Nah itu yang benar. Jadi kalau disebut Pentakosta 3 kali. Berarti kebangkitan Yesus 3 kali. Kematian Yesus 3 kali. Itu udah ngaco ya Bapak ya. Itu sesat itu ya Bapak Ibu ya. Iya oke. Ya. Nah saat Pentakosta Roh Kudus turun dalam wujud lidah-lidah seperti api. Kenapa harus lidah-lidah seperti api? Kenapa kok bukan burung merpati seperti turunnya Roh Kudus pada saat Tuhan Yesus dibaptis? Bapak Ibu, karena Roh Kudus akan memberikan perkataan-perkataan kepada lidah dari murid-murid. Itulah sebabnya hadirnya dalam bentuk lidah-lidah seperti api. Oke? Kalau seperti turunnya seperti burung merpati, nanti murid-murid cicit. Iya kan? Iya dong. Makanya turunnya dalam wujud lidah-lidah seperti api ya. Karena akan memberikan perkataan kepada murid-murid. Coba kita buka Kis 2 ayat 4 sampai dengan. Nah pada saat itu apa yang terjadi Bapak? Mari saya bacakan ya. Maka penuhlah mereka itu siapa? Murid-murid dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi diberikan oleh Roh itu. Jadi makanya Roh itu dalam wujud lidah. Jadi lidah-lidah itu nempel ke lidah murid-murid untuk diperkatakan. Paham? Oh ya, iya dong. Ayat 11-nya, apa yang mereka perkatakan? Ayat 11-nya kita lihat. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Jadi yang mereka perkatakan apa? Perbuatan-perbuatan besar dari Allah, bukan tentang kehidupan sehari-hari orang Kristen. Makanya juga pendeta khotbahnya jangan kehidupan sehari-hari, tapi bicara tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Karena itulah yang terjadi pada saat Pentakosta, murid-murid memperkatakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Amin. Bukan kehidupan sehari-hari, bukan. Tapi kan banyak pendeta sekarang kehidupan sehari-hari kan? Enggak cocok ya. Demikian juga 1 Petrus 2 ayat 9. Imamat yang raja nih tugasnya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Jadi
Imamat yang rajin ini juga menegaskan lagi, orang Kristen harus memberitakan perbuatan besar dari Allah. Pendeta harus memberitakan perbuatan besar dari Allah, bukan kehidupan jemaat sehari-hari. Lihat itu? Tuh, kan? Makanya saya khotbah sesuai dengan anjuran Alkitab. Saya khotbah tentang Tuhan Yesus saja. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, jadi dari Pentakosta itu, kenapa bisa banyak orang yang datang dari berbagai tempat, Bapak Ibu? Karena orang Israel itu sejarahnya banyak tersebar kemana-mana. Pada saat Mesir, nggak semua orang Israel keluar dari Mesir. Ada yang tinggal di Mesir, jadi orang Mesir. Pada saat pembuangan di Babel, tidak semuanya juga kembali ke Israel. Ada tinggal di Babel, jadi mereka jadi orang Babel. Jadi banyak lagi tersebar. Tetapi pada saat Pentakosta, seluruh orang Israel yang terdiaspora kumpul ke Yerusalem. Jadi kayak tetangga sebelah gitu, ada hari tertentu, bulan tertentu kumpul ke tempat mereka kan. Nah itu sebenarnya terinspirasi dari ini. Seluruh dunia kumpul ke Yerusalem pada saat Pentakosta. Dan pada saat itu murid-murid, Roh Kudus membuat mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa dari segala bangsa tadi. Maka itulah sebenarnya penginjilan yang dilakukan oleh Allah secara luar biasa. Memberitakan perbuatan-perbuatan dari besar dari Allah dengan bahasa orang Israel dari berbagai negara tadi. Sehingga apa? Pada saat Pentakosta terjadi penginjilan besar-besaran di satu tempat. Tuh lihat itu. Bahasa mempersatukan. Ketika peristiwa Babel, bahasa membuat cerai-berai bangsa. Tapi pada saat Pentakosta kebalikan dari peristiwa Babel. Bahasanya bisa dimengerti oleh banyak orang Israel. Setelah itu, amin. Jadi Allah itu luar biasa. Bisa melihat momen yang paling luar biasa untuk penginjilan. Penginjilan pertama itu adalah saat Pentakosta. Luar biasa ya. Pada saat itu kenapa? Ngumpul semua orang Yahudi, orang Israel dari berbagai bangsa. Sehingga ketika mereka pulang, mereka akan bersaksi tentang Yesus di tempat asal mereka masing-masing. Maka itulah sebabnya kekristenan cepat tersebar. Tuh kan luar biasa kan? Penginjilan Allah kan? Luar biasa. Karena mereka kan gak tinggal di Yerusalem selamanya kan. Pasti kembali ke tempat asal mereka kan. Nah, mereka membawa apa? Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Itu kan penginjilan. Bisa jadi nanti di tempat mereka muncul gereja. Iya kan? Iya. Iya. Salah satunya muncul di Ratu Plaza. Nah, amin Bapak Ibu. Lah iya gitu ya. Itu. Jadi lewat bahasa ini. Jadi Allah bisa langsung melakukan penginjilan. Dan langsung terbentuk gereja pertama mula-mula. Jemaatnya 3.000 orang. Itulah pada saat Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan itu menjadi gereja mula-mula. Soalnya itu luar biasa kan? Tuh. Jadi penginjilan Allah itu canggih. Ya kan? Tahu momen yang pas gitu ya. Nah ini kita baca ayat terakhir ya. Ya supaya gak terlalu lama. Nanti Ibu Odi protes lagi. Kis 8 ayat 1 dan 4. Pada saat gereja mula-mula terjadi aniaya. Saudara pernah bertanya-tanya, kenapa terjadi aniaya Pak? Apakah Tuhan gak bisa melindungi murid-murid? Ya kan? Ya kan? Saudara pernah bertanya-tanya dan demikian. Lah kamu murid-murid Pak, Injil. Harusnya perlindungan Tuhan dinyatakan dong Pak. Kok mereka ada yang mati? Ya penginjilan kok gitu. Dibalik dari satu peristiwa itu, saudara jangan hanya melihat peristiwa itu, tapi dibalik dari peristiwa itu apa, dampaknya apa, gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan hanya berhenti melihat aja satu masalah, tapi kemudian dampak dari masalah itu apa. Saudara akan melihat betapa luar biasanya Tuhan. Oke, iya luar biasa Tuhan. Ini ayat terakhir ya. Ya, Kis 8 ayat 1 dan 4. Satu aja Bu, ini 1A, 1B. Coba scroll lagi di atas. Oh udah paling atas ya? Oh iya. Oh iya, ya udah. 1A, 1A. Kis 8 ayat 1A. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya, ayat 1B. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Setelah itu, kenapa Allah mengizinkan aniaya pada saat gereja mula-mula?
Saudara tahu kenapa? Karena murid-murid melanggar perintah Tuhan. Loh, melanggar perintah Tuhan yang mana, Pak? Bahwa murid-murid diperintahkan Tuhan bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nyatanya murid-murid ngumpul terus di Yerusalem. Ya Bapak Ibu, jadi apa? Program amanat agung Tuhan Yesus untuk bersaksi gagal. Jadi gimana caranya agar program amanat agung berhasil? Maka ini harus dicerai-beraikan. Caranya timbulkan aniaya. Jadi saya lihat di balik aniaya ternyata ada program Tuhan agar murid-murid tersebar sehingga Injil tersebar ke seluruh dunia. Itu, coba kalau nggak ada penganiayaan, ngumpul terus di Yerusalem. Iya kan Bapak Ibu? Iya. Saudara juga tahu kisah juga ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Itu juga mirip. Mereka itu ngumpul. Mereka nggak pingin ngerebut tanah Kanaan. Iya, ngumpul gitu. Iya Bapak, ngumpul. Lalu akhirnya apa? Yosua memaksa mereka pergi ke berbagai tempat. Ya Bapak, kamu rebut tanah itu agar menjadi milik pusaka keturunanmu. Jadi awalnya orang Israel itu nggak pingin juga ngerebut tanah Kanaan. Ngumpul, enak sesama saudara, ketemu. Marga Saragi, marga Purba, marga ya Siombing gitu Bapak ya. Iya ngumpul semua kan. Ya iya. Tapi Allah kemudian memaksa bangsa Israel lewat Yosua. Pergi semua. Rebut tanah milikmu. Itulah sebabnya bangsa Israel kemudian dipaksa untuk merebut tanah-tanah. Kenapa? Tanah itu sudah disediakan Allah. Tapi tidak dengan langsung udah ada gitu. Harus direbut. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu orang Kristen. Berkat itu bukan tersedia langsung di mulut kita. Jadi piring makanan di meja kita. Enggak. Tapi Allah menyuruh kita juga bekerja. Dan lewat pekerjaan itulah Allah memberkati kita. Jadi kita harus ada bergerak juga. Bukan langsung Tuhan memberkati kita langsung masuk mulut gitu. Nih emang kita bayi terus. Enggak kan? Iya kalau bayi sih disuapin. Lah orang Kristen kan makin dewasa. Nanti kelak akan menjadi mempelai Kristus, harus dewasa. Maka harus apa? Bekerja, harus berusaha. Makanya tanah Kanaan juga harus direbut orang Israel. Suku-suku itu. Makanya saudara melihat ada bagian tanah yang besar, suku Israel. Ada tanah yang kecil. Dari situ saudara akan bisa menyimpulkan mana suku yang rajin, mana yang enggak. Jadi kalau yang kecil, oh berarti ini suku yang malas ini. Ya nggak mau memerangi orang-orang di tanah itu. Tapi tanah yang besar, oh ini rajin dia. Berarti dia suka mendapatkan tanah warisan yang semakin besar. Tapi resikonya dia harus perangi banyak bangsa di situ. Jadi Tuhan tidak memberkati kita langsung masuk mulut. Tapi kita juga harus bekerja untuk mengejar berkat kita. Amin Bapak Ibu. Iya gitu kan. Jadi jangan pikir Tuhan berkati aku, tiba-tiba jatuh nasi dari langit. Enggak ya. Iya, saudara harus juga bekerja. Karena lewat kerja itulah saudara akan diberkati Tuhan. Dari berkat Tuhan itu juga kita kerjakan. Oke Bapak Ibu ya, iya kan. Ya udah tersedia sebenarnya. Cuma kita harus rebut juga. Iya, tanah Kanaan itu lah pelajarannya. Kalau saudara teliti tentang bangsa Israel mendapatkan tanah Kanaan, saudara akan lihat. Awalnya mereka ngumpul di satu tempat. Nggak pengen bergerak kemana-mana. Jadi tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Jadi nggak mereka rebut. Iya. Jadi nggak. Tapi kemudian Yosua digerakkan Tuhan. Dorong orang Israel untuk merebut. Terus kerja. Terus cari. Terus dapatkan tanah warisanmu. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu menjadi gambaran orang Kristen. Jadi jangan bermimpi Tuhan memberkati kita langsung makanan di meja makan. Tapi kita juga harus bekerja. Karena lewat kerja itulah, disitulah Tuhan bekerja untuk memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Nah gitu ya. Ya. Jadi Allah izinkan aniaya agar jemaat tersebar ke seluruh dunia dan mereka menginjil dan terjadilah amanat agung. Hal yang sama juga dengan gereja sekarang ini. Saudara pernah bertanya enggak? Kenapa sih Tuhan gak ngelindungi gereja, kok sering kali gereja dianiayanya gitu ya. Nah, saudara pernah gak bertanya, kok Tuhan gak ngelindungi kita gitu ya. Saudara pernah bertanya gak? Pernah gak?
Iya dong, kayak saudara lah. Saudara punya anak, pasti saudara akan ngelindungi dia dari masalah kan? Iya dong, iya. Tapi kenapa Tuhan enggak ngelindungi dia? Karena di balik masalah itu Tuhan ingin memberkati gerejanya. Coba kalau izin gereja dipermudah. Enggak ada itu gereja di mall. Benar Bapak Ibu. Iya kan? Tapi ketika membuat gereja di tanah tapak itu susah izinnya. Maka banyak sekarang gereja tumbuh subur di mall-mall. Iya. Iya. Dan ketika gereja di mall, justru ada berkat di situ. Orang sekarang orang praktis. Macet di mana-mana, mereka susah bergerak kemana-mana. Maka ketika gereja di mall, itu jadi nyaman. Sebelum ke gereja makan dulu, setelah gereja nanti shopping, setelah gereja main dengan anak. Jadi one stop activities. Satu tempat. Jadi praktis kan? Makanya gereja sekarang banyak di mall-mall. Dan mall juga butuh jemaat, butuh gereja. Kenapa? Mallnya itu jadi hidup. Apalagi kalau gereja itu udah ribuan orang jemaatnya. Waduh, itu udah trafficnya udah tinggi tuh. Customer banyak, ya kan? Saling untungkan kan? Tuh, coba dulu nggak ada dipersulit. Nggak ada gereja di mall. Tapi dengan adanya dipersulit, sekarang gereja banyak di mall-mall. Keren-keren lagi kan? Keren-keren. Coba saudara itu di Central Park khususnya itu. Satu tower gede, gereja semua isinya. Iya, keren. Iya gitu Bapak Ibu. Soalnya dulu saya pernah ke sana lah. Jadi gereja sekarang dengan adanya dipersulit, sekarang banyak gereja di mall-mall ya. Demikian juga sekarang sejak zaman Covid adanya ibadah Zoom. Kan sekarang ada kan ibadah online kan. Iya, artinya gereja tidak dibatasi oleh 4 dinding gereja. Tapi unlimited, nggak ada batasnya lagi. Borderless ya. Ya sampai ke luar negeri juga bisa. Malah juga sejak adanya Zoom itu bisa ada ibadah marga-marga. Ada punguan, kumpulan gitu Bapak Ibu ya. Dari berbagai negara bisa ibadah barengan. Itu kan jadi berkat kan. Iya Zoom. Demikian juga ada medsos lagi. Ya kan. Iya TikTok dari Pak Ibu Odi. Ya ibu itu juga. Benar Ibu Desi. Ya kan. Iya. Coba sekarang kan penginjilan kan bisa lewat TikTok juga kan. Lewat IG, lewat iya. Iya, jadi makanya gereja itu jadi didorong untuk kreatif. Jadi bukan lagi hanya terbatas pada gedung gereja. Oke Bapak Ibu ya. Iya, kan luar biasa kan Tuhan kan. Jadi Tuhan mengizinkan kesulitan itu karena di balik masalah itu ada berkat yang luar biasa. Saudara juga lihatlah perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Saudara lihat enggak bangsa Israel mengalami beberapa kali masalah? Hah? Lihat enggak? Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kenapa Tuhan mengizinkan masalah dialami oleh bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun? Padahal mereka kan patuh mengikuti Tuhan. Mereka mengikuti tiang awan, tiang api kan? Artinya apa? Masalah itu memang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa? Karena bangsa Israel kan enggak jalan sembarangan. Mengikuti tiang awan, tiang api. Jadi ketika bangsa Israel menghadapi masalah, itu atas kehendak Allah. Karena bangsa Israel mengikuti tiang awan dan tiang api. Jadi ketika mereka menghadapi masalah, itu memang Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Kenapa? Karena lewat masalah itu, Tuhan bisa menunjukkan kuasa, mujizat, kemuliaannya kepada bangsa Israel. Lihat? Itulah sebabnya ketika saudara menghadapi masalah, saudara harus bertanya, Tuhan, mujizat apa yang akan Tuhan tunjukkan kepada diriku? Gitu Bapak Ibu. Ketika saudara sakit, saudara bisa bertanya, oh Tuhan, berarti Tuhan akan menunjukkan mujizat kesembuhan aku alami. Gitu. Ketika saudara menghadapi resesi, saudara bisa berkata, oh berarti Tuhan akan menunjukkan mujizat berkat yang luar biasa bagi diriku. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan saudara berhenti pada masalah. Karena Tuhan tetap mengizinkan masalah untuk kita hadapi agar Tuhan bisa menunjukkan mujizat kemuliaannya bagi kita. Amin. Iya kan? Iya kan luar biasa kan? Kan bangsa Israel ngikuti tiang awan tiang api kan? Benar nggak Bapak Ibu? Artinya apa? Ketika mereka menghadapi masalah, itu yang Tuhan izinkan. Bukan karena ngawur-ngawur mereka. Orang ngikuti tiang awan tiang api kok. Iya dong, itu kan ketaatan mereka kan? Lah iya. Luar biasa kan? Makanya saudara ngelihat, jangan berhenti pada masalahnya. Oh, apa ini? Gitu ya, keren ya. Saudara jadi dapat singkapan ya. Tuh. Demikian juga, coba saudara lihat. Kenapa terjadi 10 mujizat di Mesir? Nah, karena Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar. Tapi kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saudara akan melihat Tuhan
Allah mengeraskan hati Firaun agar mujizat-mujizat itu banyak terjadi. Iya, jadi Firaun itu keras kepala, tidak mengizinkan bangsa Israel. Itu bukan karena memang Firaun itu bandel, enggak. Allah yang mengeraskan hati dia. Agar lewat keraskan hati itu, mujizat semakin banyak ditunjukkan Tuhan pada bangsa Israel. Kalau itu, iya dong. Coba kalau seandainya, saudara bayangin aja. Kalau seandainya Firaun ketika mengalami mujizat pertama, langsung, oh sudah, orang Israel keluar. Kalau keluar langsung, berarti apa? Mujizat itu terjadi berapa? Cuma satu. Cuma satu kan? Tapi ketika Allah mengeraskan hati Firaun, bisa 10 terjadi. Tuh kan? Kalau itu, jadi ketika masalah itu terjadi, saudara jangan hanya berhenti pada masalah itu. Tapi lihat bahwa di balik itu Tuhan ada bekerja untuk menyatakan kuasa mujizatnya. Amin Bapak Ibu. Tuh, luar biasa kan? Adalah, saya simpulkan saja Bapak Ibu. Dan nanti Bu Odi udah melototin saya. Pada kisah para rasul, kesimpulan ya, kepada kitab kisah para rasul, pelayanan roh dimulai dan disebutkan. Karena Alkitab sebenarnya bisa dibagi 3, perjanjian lama, peran Allah Bapa, Injil, peran Tuhan Yesus, dan kisah para rasul sampai Wahyu, itu adalah peran Allah Roh Kudus. Karena itulah 3 Tritunggal Allah harus dinyatakan di dalam Alkitab. Itulah sebabnya Alkitab sebenarnya bisa dibagi atas 3. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus. Selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Demikianlah program Mujizat Zaman Now yang telah Bapak dan Ibu saksikan pada saat ini. Kami percaya program ini menjadi berkat. Kami percaya program ini akan benar-benar membawa kemerdekaan bagi mereka yang menyaksikannya. Dan setiap kebenaran firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi benar-benar akan menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Engkau Maha Kuasa. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya
Tuhan Yesus memberkati.